Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Itu seperti yang dikatakan Hancong. Perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat lancar. Selama beberapa hari yang tersisa, mereka bertemu dengan beberapa masalah kecil, tetapi itu tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa penyembuhan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiaoyan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Cedera yang dideritanya di dalam tubuhnya juga cepat pulih di bawah efek ganda Douqi dan pil obat. Melihat perkembangan ini, sepertinya dia akan pulih lebih cepat dari yang dia duga. Tentu saja, meskipun pemulihan bertahap kekuatannya, Xiaoyan tidak mengungkapkan semua itu. Dia menyukai pria-pria konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin menyebabkan mereka merasa hormat kepadanya karena penyingkapan kekuatannya. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain pada persahabatan yang mereka buat selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan itu bahkan Han Sui dalam konvoi akan mengalami kesulitan untuk menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang atau bahkan elit Dou Zongs akan kesulitan mengidentifikasi kekuatannya yang sebenarnya jika dia ingin menyembunyikannya. Tidak perlu membahas tentang kemampuan Han Sui untuk melakukannya. Meskipun Xiaoyan berpikir itu dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari itu sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Hancong, tidak ada yang meminta Xiaoyan untuk melakukan pekerjaan manual di konvoi. Xiaoyan tertawa pahit di hatinya dalam menghadapi perlakuan khusus seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak itu dia tidak mengekspos jejak, tapi Han Sui sepertinya telah merasakan sesuatu. Sesekali keraguan samar dan pikiran yang dalam akan berkedip di matanya saat dia menyaksikan Xiaoyan. Selain itu, Han Sui sering muncul di depan Xiaoyan ketika dia bebas dan secara acak mengobrol dengannya. Namun, konten obrolan secara diam-diam bertanya tentang identitas dan latar belakang Xiaoyan. Tentu saja, dengan pengalaman yang Xiaoyan dapatkan selama bertahun-tahun, dia tentu saja tidak akan menyerahkan dirinya di depan seorang gadis seperti dia. Jawaban yang serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sui kembali dengan tangan kosong setiap saat. Setelah terus berusaha ke arah ini, dia merasa sangat marah tentang perasaan telah memukul setumpuk kapas. Xiaoyan merasa tak berdaya di dalam hatinya di hadapan adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sui dan dia untuk menghindari benar-benar menyebabkan wanita yang sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sui sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah yang jauh dari kota Tianbei. Han Sui menerima pesan pembawa pesan dari seorang penjaga dan perlahan membukanya. Matanya yang cantik bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah dingin. Kemarahan bahkan melintas di matanya. Kam, yang tertawa tanpa henti, menjadi lebih tenang setelah melihat perubahan dalam ekspresi Han Sui. Semua orang berdiri, tatapan mereka terfokus pada Han Sui di tengah. Xiao Jie atau wanita muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Ini adalah surat yang telah dikirim dari dalam klan.
Surat itu menyebutkan itu klan Hong berencana menyerang klan Han segera dan mereka meminta aku untuk berhati-hati. Han Sue mengepalkan tangannya sedikit ketika dia berbicara dengan suara dingin. Hong Clan. Sial, itu bajingan ini lagi. Omong kosong kutukan terdengar dari sekitar ketika mereka mendengar kata-kata Hong Clan. Apa yang akan mereka lakukan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sue berkedip sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lemah. Orang tua itu, yang tidak akan mati dari klan Hong, berpikir untuk mendapatkan kakak perempuan dan aku untuk menikahi Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah untuk menelan klan Han kami dan menjadi tuan sejati dari kota Tianbei. Ekspresi sejumlah orang di konvoi semakin gelap setelah mendengar ini. Jelas, kondisi yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sialan, apakah klan Hong ini benar-benar berpikir itu klan Han kita dapat dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka benar-benar berani membuat permintaan bajingan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sue masih sedingin wajah suara marah Han Chong. Kepalanya sedikit bergeser dan tiba-tiba berhenti pada pria muda yang duduk di sisi api. Namun, dia tampaknya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue terkumpul bersama. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, kami akan memasuki area kota Tianbei besok. Semua orang harus ekstra hati-hati. Dimengerti. Semua orang berteriak dalam persatuan. Han Sue menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada orang yang tidak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kamp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang. Wajah mereka berganti-ganti antara menjadi terang dan gelap di bawah cahaya api. Itu yang disebut klan Hong tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar daripada ular setan siamang. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana tenang berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Xiao Yan, yang telah fokus pada pemeliharaan api, berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas, dan mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Bahkan klan Han kita sedikit lebih rendah. Alasan yang paling penting adalah itu klan Hong memiliki sedikit hubungan dengan Wind Lightning Pavilion. Orang yang paling luar biasa dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela nafas sebelum berbicara dengan senyum pahit. Klan Hong telah mengandalkan pohon besar ini untuk memperluas reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat. Setelah semua, Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas di seluruh wilayah utara dataran tengah. Han klan kami terlalu rendah jika dibandingkan dengan itu. Pavilion angin petir. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar nama akrab ini lagi. Masalah dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kebetulan. Jadi bagaimana kalau itu adalah Wind Lightning Pavilion? Sial, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, aku yang lama akan membunuh beberapa dari mereka sebelum aku mati bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga muda di samping api berbicara dengan wajah penuh amarah. Han Chong tidak mengambil kata-kata marah dari orang-orang muda ini ke dalam hati. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, Saudara Xiao Yan, sepertinya klan Han akan menghadapi beberapa kerusuhan. Aku akan meminta Xiao Jie nona muda untuk memberi kamu uang setelah mencapai kota Tianbei. Kamu harus pergi dengan diri kamu dan hindari terlibat. Xiao Yan tersenyum, tetapi tetap tidak berkomitmen. Baiklah, semuanya harus beristirahat lebih awal. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini.
Semua orang lebih baik menjaga mata mereka terbuka besok. Kita harus aman setelah kita kembali ke klan. Han Chong menghela napas, berdiri, dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan orang lain untuk mengutuk api dengan hati yang marah. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut sambil menatap punggung yang agak lelah. Tongkat kayu di tangannya terbang ke api. Setelah itu menjadi seperti anak panah yang menembak jauh di bawah tanah. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasukkannya, dia sekali lagi menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesuatu seperti bantuan benar-benar membebani kamu. Matahari menggantung tinggi di langit di mana awan tidak ada selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi ketika mereka berulang kali tersebar ke bawah. Di bawah cuaca panas ini, bahkan pohon-pohon di sisi jalan mulai membungkuk dengan cara yang sakit-sakitan. Sebuah konvoi sedang berjalan di atas jalan yang luas, mengangkat debu yang melambung ke langit di sepanjang jalan. Semuanya lebih fokus. Kita akan memasuki wilayah kota Tianbei segera. Tangisan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat papan batu di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Tangan yang mereka gunakan untuk memegang kendali juga mengeluarkan beberapa keringat. Konvoi itu berlari ke depan seperti banteng liar yang marah dan terbang di jalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati tablet batu yang digunakan sebagai tanda jalan. Siu, siu, siu. Konvoi itu baru saja melewati tablet batu ketika suara tajam dari angin deras tiba-tiba bergemuruh di atas tempat itu. Segera, sejumlah panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pepohonan di kedua sisi jalan, menutupi seluruh konvoi saat mereka melakukannya. Kedatangan tiba-tiba panah surut naik cukup banyak orang. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak dokis meletus dan memblokir semua panah. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya. Gelak tawa perlahan-lahan keluar dari hutan. Segera sejumlah besar sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar dan benar-benar memblokir jalan yang mengarah ke kota Tianbei. Dua orang tua di depan kelompok tokoh hitam adalah orang-orang yang Han Chong dan yang lainnya paling mengkhawatirkan. Kedua orang mengenakan jubah merah pucat. Ada lencana merah yang serupa di area dada pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong mengecilkan mata mereka saat mereka melihat lencana berwarna merah. Hihihi, Nona Han Sui, tolong keluar. Kami dua orang tua datang karena kamu. Kedua lelaki tua itu mengabaikan Han Chong dan penjaga lainnya. Sebaliknya, mata mereka menatap kereta di mana Han Sui berada saat mereka tertawa samar. Berderak. Pintu kereta perlahan dibuka dan Han Sui yang cantik dan berwajah dingin perlahan turun darinya. Tatapan dinginnya menatap kedua pria tua ini saat dia dengan dingin tertawa. Tidak disangka itu dua sesepuh Hong Mu dan Hong Lai datang hanya untuk menangkap gadis kecil sepertiku. Aku benar-benar merasa terhormat. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hati Han Sui perlahan-lahan tenggelam. Kedua sesepuh dari klan Hong memiliki kekuatan sekitar dari bintang 4 Do Huang. Mereka bahkan lebih kuat dari Siamang. Sekarang kedua orang ini telah bertindak bersama, sepertinya dia akan memiliki waktu yang sulit melarikan diri dari malapetaka hari ini. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku yang lama hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Lai tanpa ekspresi melirik Han Sui saat dia berbicara. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sui.
Dia mengencangkan tangannya dan longsword muncul di dalamnya. Si bodoh yang membandel. Hong Lai menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Sui menolak. Ketidaksabaran melintas matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan gelombang tangannya, angin panas, kuat yang membawa aura menekan memblokir semua jalur mundur Han Sui. Kemiringan muncul di wajah Han Sui saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan semua kekuatannya dari awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Blar. Kedua telapak tangan melakukan kontak dan angin yang merembes keluar segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya sampai mereka buru-buru melangkah mundur. Tubuh Han Sui yang indah itu seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil selusin langkah tidak stabil kembali sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari aku yang dulu. Tidak heran kamu menangkap mata tuan muda. Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Dia melirik Han Sui yang telah kembali. Dia acuh tak acuh berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sui. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang. Tatapan sedih yang tragis muncul di wajah Han Sui saat dia merasakan serangan Hongyi yang lebih ganas lagi. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk melawan seorang elit Do Huang. Angin telapak tangan tiba-tiba datang. Namun, tepat sebelum mendarat di tubuh Han Sui, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan gelar, itu dengan mudah mengatasi angin telapak tangan Hong Lai. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mengambil beberapa langkah berulang kembali. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sui tiba-tiba memalingkan kepalanya setelah terkejut. Matanya yang cantik mengunci ke gerbong tempat Xiao Yan berada. Menindas orang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua, tapi kamu benar-benar bertindak dengan benar. Kamu benar-benar terlatih sampai kamu memiliki kulit tebal di usiamu. Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini, suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua dari terakhir kali. Peristiwa tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan situasi untuk segera berubah sedikit. Mata Hong Mu dan Hong Lai dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam. Teman, ini adalah masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong berikan klan Hong kita ini. Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Lai menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka telah merasakan itu ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan Helper, pertama kali terjadi sesuatu, mereka bisa aksamakan dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka benar-benar dapat bertemu dengan pembantu pada saat yang kritis untuk yang kedua kalinya. Ini agak tidak masuk akal. Han Sui bertindak berbeda dari kejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap kereta itu. Menjadi perempuan, ia sangat teliti atas beberapa hal kecil. Dia yakin itu suara dari sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderak, sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka, suara pelan berderit pelan terdengar. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda linen berpakaian, perlahan menurun dari kereta. Xiao Yan. Kelompok Han Chong tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera tiba-tiba mengerti. Kejutan dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan menyebarkan tangannya ke semua orang sebelum menghela nafas tak berdaya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sui.
Dia menatapnya dengan tatapan tajam, mata yang cantik sebelum tanpa sadar mengungkapkan senyuman pahit ketika dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Benar-benar kamu." Mata cantik Han Sue tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, sebuah keanehan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan. Xiao Yan tanpa daya menjawab. Mampu kembali hidup dan menendang dalam waktu beberapa hari setelah menderita luka serius semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Sue dengan lembut tertawa. "Xiao, saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu." Han Chong di samping secara bertahap membelalakkan matanya ketika dia mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sue. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menduga itu ahli misterius itu, yang sudah sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini, sebenarnya ada di pihak mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat kejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kami akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lai. Pada saat ini, bagaimanapun, tidak ada lagi jenis ekspresi sebelumnya yang tidak takut pada kematian. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan campur tangan terakhir kali, mereka sudah memiliki beberapa pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Siapa kamu? Sepertinya kamu kelihatan tidak familiar. Kurasa ini pertama kalinya kamu tiba di kota Tianbei, kan?" Hong Mu menghentikan Hong Lai, yang wajahnya sudah ditutupi dengan aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawalah pasukanmu. Aku akan melindungi orang-orang di sini untuk sementara." Tatapan Xiao Yan menyapu Hong Mu. Suaranya masih tenang dan tidak berdaya. "Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung klan Hong aku?" Wajah Hong Mu sedikit berkedut ketika mendengar ini. Suaranya memiliki benang tambahan dingin untuk itu. "Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap seseorang di depanku." Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini datang dari kepercayaan yang dia miliki dalam kekuatannya. "Sungguh seorang bocah yang sombong. Jika kamu tidak memiliki keuntungan dari serangan menyelinap, bagaimana kamu bisa memaksa aku yang lama? Selain itu, ada dua dari kami di sini." Sikap Xiao Yan menyebabkan kemarahan di hati Hong Lai untuk segera bangkit. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahan ekstrimnya. "Tinggalkan aku." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, memalingkan kepalanya, dan dengan lembut berkata pada Han Sue. Han Sue terkejut ketika dia mendengar ini. Sementara dia masih terkejut, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan pergi. Han Sue tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan tidak aman yang muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut berteriak, "Ikuti." Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu, terus diikuti di belakang Xiao Yan di bawah semacam suasana aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sue merasakan beberapa keringat samar-samar muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kurus kembali di depan mereka. Wajah Hong Mu suram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar berputar di dalamnya.
Dia memiliki beberapa kesulitan dengan jelas melihat kekuatan yang tepat Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa Hong Lei sebelumnya, itu kemungkinan itu dia adalah seorang ahli Do Huang. Terlebih lagi, level orang ini tidak lebih lemah dari level mereka. Dibandingkan Hong Mu yang muram, Hong Lei yang agak jengkel memiliki ekspresi yang sangat buruk. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar merendahkan mereka. Itu benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lei perlahan diperketat. Suara berderit berulang kali dipancarkan dari itu. Sesaat kemudian, gejolak akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, "Bunuh!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Lei, banyak sosok hitam dari belakang dengan marah berteriak. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang padat yang tidak bisa dibubarkan. Mereka menyerang konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong berubah sedikit setelah melihat lawan meluncurkan serangan. Mereka mempererat genggaman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk mengisi maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Sebuah riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak tokoh hitam, yang menagih dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka berubah merah-merah hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka mengeluarkan seteguk darah segar dan anehnya jatuh seperti gandum yang dipotong. Darah segar yang mereka semburkan mengeluarkan suara cici saat mendarat di tanah. Mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar tersebar. Sok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat adegan ini. Mereka mengingat ular-ular beracun yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu di jurang saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan diri. Jika tidak, sepertinya orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Menyerang. Mata Hong Mu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menghirup nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang keras. Teriakan itu baru saja meninggalkan mulutnya ketika Hong Mu pindah bersamanya. Mereka berubah menjadi dua angka merah. Powerful Doki melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan diri. Dimanapun mereka lewat, Doki yang liar dan keras akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Do Huang datang menekan seperti badai, menyebabkan Han Sui dan yang lainnya merasakan ilusi itu. Nafas mereka berhenti. Namun, jejak pria berjubah muda itu tidak berhenti di depan mereka. Pindah api misterius. Kayu aura naik. Dua tangisan meletus dari mulut Hong Lei dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya adalah Doki berwarna hijau, yang dengan cepat mengejar dan bergabung ke dalam api. Segera, momentum Doki yang merah menyala itu melonjak. Suhu panas menyebabkan daun kuning layu di sisi jalan untuk mengeluarkan suara ci seperti dinyalakan oleh mereka sendiri. Bukan penggabungan Doki yang buruk. Namun, api tidak berguna untukku. Langkah kaki Xiao Yan akhirnya berhenti saat dia melihat naga marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan nyala hijau jade tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Zing! Kedua serangan bertabrakan dengan belar. Namun, api panas yang sangat besar itu tampaknya telah menemui badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hong Mu dan Hong Lei dengan cara yang sangat santai.
Api giok hijau itu berubah menjadi kilat yang ditembakkan. Segera, ekor nyala itu berayun, membentuk banyak bayangan setelah memukul dada dari dua, yang tidak bisa menghindar pada waktunya. Blar, blar. Suara rendah dan dalam terpancar saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong memancarkan seruan saat mereka melihat Hong Lai dan Hong Mu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki mereka menggosok tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Sui. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah daripada kakak perempuannya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, ada terlalu banyak celah. Usianya tampak mirip dengan miliknya, tetapi bahkan Hong Lai dan Hong Mu, dua sesepuh dari klan Hong yang memiliki reputasi cukup kuat di dalam kota Tianbei, sebenarnya dikalahkan secara menyedihkan. Bakat dan pencapaian seperti itu sepertinya tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lai dan Hong Mu, yang kakinya sangat berakar di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Kemiringan tampak di wajah mereka. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Itu benar-benar sia-sia untuk terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas menjerit rendah. Keengganan melintas di wajah Hong Lai ketika dia mendengar teriakan Hong Mu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Doki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu mudah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu mundur dengan cepat. Sekelompok api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, dan riak dengan cepat menyebar. Grok, riak tak terlihat tertangkap oleh dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Segar penuh darah segar keluar dari masing-masing. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup dan pemandangan kedua tiba-tiba berubah menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam hitungan detik. Han Sui dan yang lainnya hanya merasakan itu pemandangan di depan mata mereka sebagai kabur. Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua angka dilemparkan ke bawah. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sui menunduk dan melihat wajah Hong Mu dan Hong Lai yang berwajah pucat. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup napas dalam-dalam terlepas dari karakternya yang dingin dan acuh tak acuh. Langsung menangkap 2 bintang 4 Dong Huang dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya, akan sulit untuk menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Bau harum muncul di dalam kereta. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberi sentuhan perempuan pada gerbong ini. Sulit membayangkan itu Han Sui, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, akan benar-benar memiliki mentalitas seorang wanita kecil di hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di kereta. Di sisi berlawanan adalah Han Sui, yang mengambil cangkir teh dan mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya di depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak mulus. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, itu juga karena ini itu Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah sudah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sui, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengan dia tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu singkat.
Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan kehangatan samar dan aroma sisa. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan matanya yang cantik. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan. Panggil aku Han Sui. Aku benar-benar tidak layak dari wanita muda ini." Han Sui juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak disangka itu orang yang berada di ambang kematian, itu kami secara acak mengambil di gurun, akan benar-benar menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasus ini, Han Yue akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, sepertinya aku mungkin telah menjadi makanan bagi seekor serigala. Meminjamkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Yang tidak perlu khawatir tentang ini, penting. Aku tidak mendapat imbalan dari kamu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sui melengkungkan mulutnya ke senyum. Wajah dinginnya yang biasa juga mekar menjadi senyum hangat yang bergerak. Setelah beberapa ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kami tiba di kota Tianbei?" "Itu seharusnya terjadi jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata Han Sui yang cantik ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko teh. Sesaat kemudian, dia memanggil keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, bisakah aku meminta kamu untuk membantu aku dengan sesuatu? Masalah antara klan Han dan klan Hong." Xiao Yan menempatkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Han Sui menggigit bibir merah bawahnya dengan punggung hergigi dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun, kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa aku berikan dengan kekuatan aku sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata. Baru saja tiba di dataran tengah, dia benar-benar tidak ingin menyinggung seseorang saat dia menancapkan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun angin penampungan. Xiao Yan tahu itu faksi ini yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan kemungkinan sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, itu mungkin sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao Yan juga seharusnya seorang alkemis, kan? Han Sui berbicara agak cemas. Selain itu, tingkat kamu mungkin akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan tidak akan mudah menyinggung alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika kamu bersedia mengulurkan tangan, klan Han pasti akan jauh lebih santai. Xiao Yan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat tatapan memohon dan kecemasan di wajah Han Sui dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Tuan Xiao Yan, selama kamu bersedia membantu klan Han melalui kesulitan ini, klan Han pasti akan memberi kamu hadiah yang memuaskan. Jika kamu benar-benar berpikir itu tidak akan melakukannya, aku bersedia menjadi selir kamu, tolong pegang tangan. Kemerahan yang terang tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sui saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. Kata-kata ini miliknya hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak. Aku sudah terbiasa sendirian dan tidak akan terbiasa jika seseorang mengikuti di sampingku. Aku akan memikirkan hal ini. Mari kita biarkan saja seperti itu adalah untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, menarik membuka pintu kereta, dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini.
Dia tidak menyangka itu Han Sue sedingin es ini akan sangat berani dalam hal seperti itu. Dia bahkan berani ke titik di mana dia tidak dapat bertahan. Han Sue terkejut saat dia melihat Xiao Yan lari dari kereta dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat lelaki muda yang tak tahu diri seperti ini bertindak dengan cara ini. Tidak disangka itu dia benar-benar memiliki reaksi seperti itu karena kata-katanya. Itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk, tapi aku bisa mengatakan itu dia adalah tipe yang tidak suka masalah. Apalagi, kekuatan klan Hong sangat besar. Menariknya mungkin menjadi masalah baginya. Aku sedikit ruam. Han Xie tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiao Yan mengekspos kekuatannya, orang-orang dalam konvoi memberinya penghormatan tambahan seperti yang diharapkannya. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa sehingga tidak bisa dijangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit gelisah. Namun, beruntung itu hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar samar-samar muncul di mata mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika melihat kota, tampaknya telah melepaskan beban berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti ini adalah apa yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiao Yan menyapu secara acak sebelum mengambil 2 langkah mundur. Kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang buru-buru menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekati hanya untuk merasakan kekuatan lembut yang menghalanginya. Sebuah suara tak berdaya segera ditularkan ke telinganya, "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku tuan apapun. Panggil saja aku seperti yang kau lakukan di masa lalu. Niste, Kakak Xiao Yan, kamu terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa pertolongan kita." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara dengan senyum. Namun, suaranya masih berisi kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut mengatakan dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu kamu meningkatkan peluang keberhasilan kamu menembus kelas Dowang." Tubuh Han Chong tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Semangat muncul di matanya. Dia tetap di puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu itu beberapa titik pil obat memiliki sifat unik dari membantu dalam menerobos. Namun, harga pil obat jenis itu jauh lebih tinggi. Bagaimana dia bisa membayarnya dengan kekayaannya? "Saudaraku, saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga." Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegirangannya. "Apakah ini lebih berharga daripada hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda. "Kakak Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat itu sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sesaat, merasa agak tidak yakin bagaimana dia seharusnya menjawab. "Hihihi, saudara Xiao Yan. Tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Kamu tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, kamu telah menyelamatkan kita 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika kamu ingin membalas budi, kamu harus sudah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat.
Tidak akan baik jika kamu diseret masuk. Han Chong tersenyum dan berbicara saat melihat reaksinya. Xiao Yan diam. Dah. Suara koko kuda ditularkan dari gerbang kota di kejauhan sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong, yang sebelumnya telah ketakutan sebelumnya, segera memperketat cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat kegiatan ini. Sesaat kemudian, seorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kita." Suara kuda-kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok melompat dari kuda. Orang ini tampak berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan pakaian bagus dan terlihat sangat energik. Wajahnya juga sedikit tampan. Tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihatnya. Han Sui juga berjalan keluar dari gerbongnya ketika suara kuda-kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti di Xiao Yan terlebih dahulu, tapi dia tampaknya tidak merasakan mereka. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, memalingkan kepalanya, dan melihat pria itu, yang telah turun dari kuda. Alisnya sedikit merajut. "Sue Mei, apa kamu baik-baik saja?" Kegembiraan melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sui. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan bertanya dengan penuh perhatian. "TL, Mei Sister, bisa menggunakan cara akrab untuk memanggil kerabat perempuan yang lebih muda?" "Aku baik-baik saja," Sue Mei menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, "Berdiri di tempat kamu." Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sui melihat ke atas dan dengan putus asa merentangkan tangannya ke Han Chong. Mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, "Aku telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao yang benar-benar ingin pergi, tolong lakukan. Terima kasih atas kepedulianmu selama perjalanan ini. Mudah-mudahan kita akan memiliki afinitas untuk bertemu lagi di masa depan." Xiao Yan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sepertinya orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tetapi kamu seharusnya tidak menempatkan terlalu banyak harapan dalam diriku." Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. "Sangat," kata Han Sui. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasa jantungnya hancur segera memancarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa mengangguk ketika dia melihat wajah cantik yang muncul mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi tertawa pahit. Sesuatu seperti bantuan, benar-benar seberat gunung. "Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat tidak dikenal. Apakah dia juga penjaga klan Han kami?" Pria tampan di samping secara alami merasakan kecemburuan melonjak keluar dari hatinya ketika dia melihat Han Sui yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti gadis di depan pria muda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya. Nada suaranya berisi penghinaan luar biasa terhadap para penjaga, yang memiliki status seperti pelayan. "Han Lin, kamu lebih baik lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang aku undang atas nama klan Han. Jika kamu terus secara acak mengatakan omong kosong, jangan salahkan aku karena mengubah melawanmu." Han Sui tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi yang dingin saat dia dengan dingin mencela.
Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sue seperti itu suatu cara. Dia segera tidak dapat mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa, "Tamu kehormatan. Sue Mei, aku pikir itu kamu telah melakukan kesalahan, tidak? Menurut aturan klan kami, aturan pertama dari tamu kehormatan adalah itu ia harus memiliki kekuatan Dong Huang. Meskipun kamu adalah putri dari kepala klan, kamu tidak bisa mengabaikan aturan klan, kan?" Senyum yang bergerak tiba-tiba terungkap di wajah dingin dan acuh tak acuh Han Sue ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengantar dua orang dari gerbong sebelum melemparkan mereka di depan Han Lin. Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai, kedua tetua dari klan Hong ini hidup. Mengapa kau tidak memberitahuku jika dia memenuhi syarat? Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.